sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara kelompok belajar dengan tema diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh rekan kita Widya Arjuna PD. Salam beriring salam kalau akan kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Hadirin. Berlangsung dengan hikmat dan lancar. Mari kita sama-sama membacakan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Fadli kepada Bapak Fadli dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara kita, ada diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk berdoa bagi teman-teman yang beragama Islam. Saya pandu yang beragama Islam. Silakan berdoa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Rosnaini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini menjelang siang ini kita bersama-sama bisa berkumpul di ruangan kelas 1 ini dalam rangka kegiatan komunitas belajar yang kedua pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, salam salam, marilah kita menjaga kepada junjungan alam yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru dan kepada salah satu narasumber sekaligus yang akan memberi materi, yaitu Widya Rahmi MPD. Materi hari ini berjudul diseminasi budaya positif. Artinya, karena disiplin itu yang kita pahami banyak sekali. Salah satunya yang pernah kita laksanakan yaitu disiplin waktu. Nah, hari ini disiplin dengan hukuman, ya. Jadi kita menghukum anak-anak itu juga punya disiplin. Jadi pada hari itu kita akan dikasih materi oleh salah satu teman kita, Bu Widya Rahmi, tentang disiplin hukuman positif, ya. Jadi ini insya Allah bisa berkelanjutan untuk pertemuan ke depan. Saya berharap, Ibu berharap kepada ibu-ibu guru yang lain juga bisa seperti ini, karena kita juga sama-sama belajar. Ketika kita punya satu orang yang sudah berhasil, artinya
tidak menutup kemungkinan kita juga insya Allah berdoa juga akan berhasil juga. Jadi maka dari itu kita bersama-sama untuk mengikuti kegiatan ini nanti. Sukses untuk kita semua. Kepada Bu Lydia juga sukses. Kita saling membantu, saling isi mengisi. Karena kita sudah komit dari awal bahwasanya komunitas belajar ini saling berbagi, ya, saling berbagi ilmu, ya, yang berbau positif. Itu saja. Selamat melaksanakan pelatihannya hari ini kepada Bapak Ibu, ya. Kita perhatikan dengan seksama nanti bagaimana Lydia memberi. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka acaranya. Baik, Bapak dan Ibu, sampai pada acara yang kita yaitu Kombel, kelompok belajar dengan tema diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh rekan kita Widya Rahmi MPD. Kepada Ibu Widya Rahmi, dipersilakan. Iya boleh. Terima kasih Bu Ana. Mohon izin Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan nanti. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat dengan mudah Ibu Bapak pahami dan dapat kita aplikasikan dalam kelas kita masing-masing. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya waktu, memberikan saya kesempatan untuk dapat aktif di kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk dapat berkumpul di ruangan ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya kita memulai. Jika saya ada mengatakan selamat pagi, maka ucapkan pagi luar biasa hebat. Selamat pagi, pagi luar biasa hebat. Alhamdulillah, semangat ya Bu ya. Sebelum kita memulai, kita ada ice breaking. Silahkan Bapak Ibu untuk berdiri dulu sejenak, kita pemanasan. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat kerinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, Bapak Ibu, sudah panas Bu? Sudah semangat? Sekali lagi, semangat pagi? Pagi. Luar biasa hebat. Baiklah, Ibu, di sini saya minta izin, saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata 1.4 budaya positif. Nanti aksi nyata ini saya akan unggah di YouTube dan juga di PMM. Perkenalkan, ini Bapak Sutaryono. Beliau ini adalah fasilitator saya di kelas 60. Beliau ini tinggal di Bengkalis, jadi kami belajarnya itu secara online.
Ini Bu Lolita Fianda, beliau ini PP saya. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu itu datang ke sekolah kita ya Bu. Hari ini beliau tidak datang karena ini tidak perlu didampingi, ini mandiri kegiatannya. Baiklah Ibu, sebelum kita memulai seperti biasa ada kesepakatan kelas. Kita di kelas juga seperti itu. Begitu tahun ajaran baru kita masuk kelas dengan anak yang baru, tentu kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kesempatan kelas kita hari ini untuk kelas diseminasi ini yang pertama HP mohon di silent. Yang kedua angkat tangan jika bertanya atau akan menjawab atau menyanggah. Silakan diangkat tangannya. Kemudian di sini kita saling menghormati ya Ibu dan saling menghargai. Kemudian kita di sini aktif. Jadi semuanya itu diharapkan aktif dalam kegiatan. Dan di sini ada kata saling belajar. Artinya begini Bu, di sini bukan berarti saya berada di depan saya maha tahu, tidak. Tentu saja di sini kita harus saling belajar. Di ruangan ini kita memiliki senior-senior yang ilmunya lebih banyak, pengalamannya lebih dari saya. Hanya kemarin saya dalam kegiatan calon guru penggerak, saya sudah belajar. Jadi ilmu ini akan saya imbaskan ke teman-teman yang ada di sekolah tempat saya mengajar. Baiklah, topik di sini ada 6 ya Bu. Ini banyak 6. Tapi saya belajarnya ini 3 minggu. Selama 3 minggu, di sini kita tak sampai 3 minggu, 1 jam insya Allah selesai. Jadi yang pertama ini saya akan memaparkan disiplin positif. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin restitusi hal yang baru ya Bu ya, masih asing. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ada pertanyaan pemantik. Sebelum kita masuk ke topik, coba pertanyaan pemantik pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ayo Bu, menurut Bapak Ibu guru, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dapat nggak Bu? Benar atau tidak? Tidak. Benar atau tidak Bu? Tidak. Mengapa tidak? Coba Bu Maya, mengapa Bu hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak? Mungkin kalau menurut saya kalau hukuman itu kan menghukum anak, berarti tidak ada disiplinnya gitu. Hanya jangka pendek. Karena takut dia, jadi dia mengikutin. Besok dia akan mengulanginya kembali. Oke, baik. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Misalnya ini, kita mau menghukum anak, tapi kita suruh dia menyapu halaman atau menulis di buku. Misalnya dia tidak buat PR, saya berjanji akan membuat PR sampai 1000 kali. Ada nggak pernah seperti itu? Ada nggak? Ada, saya sendiri pernah seperti itu. Kamu buat di buku ya, berjanji akan membuat PR sampai 1000 kali. Pernah ya Bu ya? Sama kita. Baiklah, jadi di sini kita akan belajar ternyata itu salah. Ya Bu. Pemantik ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar? Ternyata itu salah. Baiklah Ibu. Nah, ini kita pending, kita akan lanjut ke ininya. Baiklah, sebelum kita masuk mengubah paradigma Bapak Ibu yang salah tadi, saya ada game. Game ini saya minta 2 orang akan maju ke depan. Silakan Pak Edo sama Pak Fajri, silakan maju Pak. Jadi kita mau main nih Pak, mau main. Kalau anak-anak tuh kalau udah main tuh seneng Pak. Kalau Bapak guru, ayo Pak, seneng kan? Baiklah, jadi aturannya begini Bapak. Pak Edo ini, Bu, Bapak Ibu, permainannya begini. Bapak Edo ini memiliki sesuatu yang sangat berharga di genggamannya.
Jadi dia memiliki sesuatu yang sangat berharga di genggamannya sehingga Pak Edo ini menyimpannya. Begitu Pak Fajri ingin memintanya, entah bagaimana cara Pak Fajri memintanya, entah dengan cara merayu atau memarahi atau mengintimidasi, terserah Bapak. Coba sekarang kita mainkan. Ayo Pak Fajri silakan usahakan bagaimana caranya supaya Pak Edo membuka kepalan tangannya. Ayo. Berarti kitanya ini sebagai anak murid. Iya, Bapak yang megang. Pak Edo yang megang, ayo. Tuh. Boleh lihat nggak? Nggak boleh ngomong sama senior. Senior, kakak kelas. Masih ada pepelocoran sekali. Siapa kakak kelas nih? Kakak kelas mau lihat. Kasih. Nanti kasih duit. Kalau ke kantin aman, kakak kelas aman nggak? Boleh lihat? Boleh lihat kan? Karya. Oke, silakan Pak Fajri duduk dulu. Pak Edo tetap berdiri. Mungkin siapa di antara ibu-ibu yang ingin mencoba merayu Pak Edo untuk dapat ini sangat berharga, Bu. Sangat berharga. Ini sangat berharga. Coba siapa yang mencoba? Bu Maya coba rayu Pak Edo supaya dia membuka kepalan tangannya. Ayo lah, lihatlah apa itu isinya. Ini aku ada kue. Lebih berharga dari kue ini. Coba dulu di kue. Coba dulu di kue ini. Berapa ini? Gratis. Tapi tukar sama itu ya. Sama mainan itu ya, boleh ya? Oke, baiklah. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk, Bapak. Oke. Baiklah Bapak Ibu. Tadi kita lihat bahwa Pak Edo tidak mau membuka kepalan tangannya karena ada sesuatu yang sangat berharga di dalam nih. Udah diusahakan sama Pak Fajri dengan merayu, membujuk, bahkan memarahi, udah. Dan Bu Maya juga tadi udah memberikan makanan juga tidak mau memberikan. Mengapa Pak? Mengapa Bu? Karena ada faktor lain, yaitu dari dalam dirinya yang tidak ingin. Itu yang belum kita dapat. Faktor dari dalam Pak Edo sendiri yang belum kita kuasai. Begitu juga dengan anak-anak. Kita ingin ini, kita ingin itu, tapi tidak dari dalam hati anak. Kita hanya memberikan hukuman atau konsekuensi. Itu dilakukannya, tapi jangka pendek. Tidak untuk selamanya, tidak dari dalam. Oke. Jadi kalau Pak Edo tidak mau, itu kontrol diri itu ada pada diri kita, bukan karena dari luar, faktor eksternal tidak. Jadi faktor intern kita. Baiklah. Jadi yang dilakukan tadi ini Bu, kita bisa lihat perubahan paradigma teori kontrol. Teori pilihan. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Nak, kamu nanti jangan terlambat sekolah. Nak, kamu kerjakan PR tepat waktu. Itu ilusi Bu. Ilusi. Nah, jadi itu yang ilusi guru lakukan kepada anak. Itu sifatnya eksternal, tidak dari anak sendiri yang ingin datang tepat waktu, yang ingin mengerjakan PR sendiri tidak, tapi harus kita sampaikan itu ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, penghargaan, itu penguatan ya Bu ya. Penghargaan itu ternyata bukanlah positif, bukan tidak efektif. Karena apa? Penguatan itu sifatnya menghukum. Nanti kita akan ketemu materinya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kita sudah menemukan anak bersalah, kita kasih hukuman. Kita berharap dengan hukuman itu membentuk karakter anak supaya tidak melakukan kesalahannya lagi. Begitu. Jadi ini salah, ilusi. Itu yang kita lakukan tuh ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Kita nih sebagai guru kepada anak, kamu harus begini loh, enggak boleh begitu. Kita yang memaksa si anak itu karena kita orang dewasa. Tapi kalau sesama anak mungkin tidak seperti itu. Bahwa itu semua ilusi yang kita lakukan.
Oke, pertanyaan pemantik berikutnya. Jadi, menurut Bapak Ibu guru hebat, apakah makna dari kata disiplin di kelas? Pernahkah menerapkan disiplin di kelas? Ayo, coba Bu, siapa yang mau ya menjawab? Menurut Bapak Ibu guru, apakah makna dari kata disiplin di kelas? Pernahkah menerapkan disiplin di kelas? Pernah nggak menerapkan disiplin di kelas, Bu? Pernah. Apa itu disiplin? Mentaati? Mentaati aturan. Oke, baik. Sekarang kita masuk. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, tidak mentaati aturan. Nah, berarti salah paradigma kita selama ini. Ya, jadi disiplin itu belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu yang dicetuskan oleh Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, peraturan tadi. Jadi kita harus disiplin. Padahal sebenarnya belajar arti dari disiplin. Jadi ini saya dapat dari pelatihan kementerian dan guru penggerak. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan kepada anak itu apa, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Ya Bu ya. Nih, ini nilai-nilai positif yang ingin kita terapkan kepada anak murid kita. Coba sama-sama kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan ke anak murid kita. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin di sekolah kita sudah kita terapkan kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5 sudah kita jalankan. Tidak asing lagi ya Bu ya. Supaya kita tetap konsentrasi. Ada berapa banyak hewan pada gambar berikut? Kemudian hewan apa saja? Coba 4. 7, 8, 9, 10. Ayo. 11. Udah bertambah. 10. 11. 12. Curister 13. Oke, kita coba ya. Oke, kita cek. Oke, ada beardhead ini apa Bu? Beardhead itu apa Bu? Guru bahasa Inggris? Burung kepala burung. Ini fish di matanya ya. Ini kura-kura. Ini gajah. Ini nyamuk. Kemudian ini donkey. Ini anjing. Ini ular. Ini kucing. Ini tikus. Ini udang. Ya, proni udang. Ini krokodil buaya. Ini lumba-lumba. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. Ada 13 sih. Oke, baiklah. Baiklah Ibu, ini ada pertanyaan pemantik lagi.
Sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau Anda menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, jadi Bapak Ibu yang mana nih? Apakah Bapak Ibu menghargai waktu? Atau ada yang takut sama Ibu? Saya kayaknya. Atau ingin dihargai, ingin dilihat supaya dikira orang berprestasi? Tidak. Iya. Oke. Iya Pak. Baiklah. Oke. Dah, sekarang kita akan masuk ke materi motivasi perilaku manusia. Menurut Gosen ini psikolog terkenal. Dalam bukunya Restriction School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia daripada ada masalah biarlah dia menghindari. Kemudian ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan hadiah imbalan, ada yang seperti itu. Yang ketiga, ingin menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Jadi ada 3 motivasi. Jadi ini menurut psikolog yang terkenal itu ya Bapak Ibu, yang ada di kampung saya. Oke, pertanyaan pemantik. Oh ini udah tadi ya. Apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Apakah memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ayo. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Mungkin kalau restitusi hal yang baru ya Bu ya. Bagi saya ini jujur, ini juga baru bagi saya. Di CGP inilah saya belajar. Konsekuensi. Kita kan menerapkan anak kan, Iya. bahwa apa yang kita sampaikan kepada anak bahwa kita harus patuh gitu ya. Kalau kita melanggar apa yang disampaikan itu dulu, anak ini contohnya ini ya, anak kamu kalau melanggar peraturan akan jadi sanksi. Nah, bagaimana konsekuensi kita? Apakah kita akan menggunakan sanksi yang lebih berat atau yang lebih ringan? Oh gitu. Ini nggak mau lah Bu katanya. Nah itu yang kita kasih Oke, bagus. Mungkin Ibu yang Bapak guru yang lain, apakah yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada anak murid yang melanggar peraturan yang ada? Ada yang berbeda? Tadi Ibu sudah mengatakan konsekuensi. Saya? Ya silakan Pak. Kalau di lapangan itu apalagi di sekolah kita banyak tanaman, kami kasih restitusi. Kamu rusak tanaman, kamu ganti sendiri. Oh gitu, restitusi. Rusak tanaman, ganti sendiri. Gitu, oke baiklah kita simpan. Kesepakatan? Itu konsekuensi Bu. Pak ya langsung sendiri dia ngelap gitu ya. Jadi konsekuensi. Jadi itu konsekuensi. Iya, dia yang ngelap, itu konsekuensinya. Langsung dikerjakannya sendiri tanpa kita perintah. Iya, betul. Iya. Sepakat kita dia akan belajar dulu di luar. Oh gitu, ya. Selama 3 kali. Itu hukuman gak ya Bu ya? Hukuman ya, belajar di luar. Sama kayak saya nggak buat PR tadi, bikin 100 kali itu hukuman. Berjanji membuat PR. Baiklah Ibu, sudah terjawab hukuman, konsekuensi, restitusi. Sekarang kita lanjut. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik yang tadi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi anak merasa benci karena dihukum. Kemudian ada rasa paksaan.
Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kesal dia. Jadi itu membuat anak mendorong menyakiti dirinya sendiri. Kemudian konsep diri yang salah, yang buruk. Jadi dia menganggap diri dia ini udah buruk gitu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia kalau ada melakukan kesalahan, dia berbohong. Ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kalau kita memberikan hukuman. Jadi mental anak tuh seperti ini dia jadinya. Kalau kita memberikan konsekuensi yang tadi, seperti kesepakatan contohnya, itu sesuatu itu harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya ini tadi, kamu yang numpahkan air, kamu yang ngepel, itu kan mengerjakan itu kan jangka pendek. Jadi dia tersiksa di jangka pendek begitu. Kemudian stimulus ada tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dia harus mengikuti kesepakatan itu, dia terdorong. Kemudian konsep diri yang baik, ya. Kalau yang hukuman tadi buruk, berarti ada baiknya juga konsekuensi, tapi akan kita rubah paradigmanya menjadi restitusi nanti. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di situ ada dorongan karena ada kesepakatan, jadi dia terdorong untuk mematuhi peraturan. Kemudian ada kehilangan hak. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya Bu ya. Oke, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang ini konsekuensi sama hukuman. Kita tebak sama-sama ya Bu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman. Oke, kita simpan dulu hukuman. Yang sekarang kita masuk kepada restitusi. Restitusi ini cara yang ketiga untuk menyelesaikan masalah. Dari tadi hukuman kita ada masalah. Cara pertama kita menghukum. Kedua kita memberikan konsekuensi atau kesepakatan. Yang ketiga restitusi. Bu, restitusi ini hal yang baru. Saya belajar. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ada ilmu mungkin kita sharing di sini ya Bapak Ibu. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia mereka. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini restitusi, sehingga mereka bisa kembali. Dia melakukan kesalahan Bu, jadi dia melakukan kesalahan terus dilihatin sama teman-temannya, tentu dia merasa terkucilkan. Jadi dengan restitusi ini kita akan bangkitkan semangatnya dan mencari solusi jalan keluarnya. Oke, dihukum oleh penghargaan. Pertama, penghargaan itu menghukum. Mengapa menghukum? Karena mereka tidak mendapat menghukum bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang itu penghargaan untuk melakukan sesuatu, misal, kemudian dampak negatif yang lainnya yaitu penghargaan itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Karena banyak yang mendapatkan penghargaan, ternyata banyak jawaban yang kurang tepat. Ya. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang mendapatkan penghargaan hasil kerjanya berhenti berkembang. Artinya begini, kalau dia sudah banyak dapat bintang, dia stagnan di situ saja, tidak mau berusaha mengembangkan dirinya. Dia merasa senang, bangga dengan prestasinya dia yang sudah mendapatkan bintang 3. Itu contohnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Menunjukkan bahwa pekerjaan seni sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah. Jadi dia tidak berkembang kalau dia tidak diberikan hadiah. Bapak Ibu, kita lanjut. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut. Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Untuk keselamatan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau mengharapkan keselamatan berarti itu faktor intern dari dalam. Baiklah, baik budaya positif. Budaya positif itu kita bangun lewat lingkungan yang positif. Setelah lingkungan kita positif, kita bentuk keyakinan kelas.
Jadi keyakinan kelas kita itu kita bangun dengan kata-kata yang positif. Nah, misalnya begitu kita masuk tahun ajaran baru, kita kan membuat keyakinan kelas, Bu. Misalnya datang tepat waktu. Nah, itu anak-anak itu kita tanya, sebelum kita membuat keyakinan kelas itu, Bu, kita mengajak anak-anak bersama. Kamu maunya kelas itu seperti apa? Datang tepat waktu. Misalnya dia terlambat, dia pasti mengatakan datang tepat waktu. Artinya apa? Artinya itulah kata positif yang akan kita angkat membuat keyakinan kelas nanti. Setelah di print, ditempelkan di dinding supaya anak-anak bisa melihat dan bisa mengingat kembali bahwa dia telah menyepakati kesepakatan tersebut. Kemudian keyakinan kelas dan umpan balik. Ini kemarin saya praktekkan di kelas. Jadi itulah tadi contoh keyakinan kelas yang telah saya buat bersama anak-anak. Jadi anak-anak karena mereka yang membuat, tentu saja mereka yang akan menyepakati. Tidak saya pribadi yang membuatnya. Nah, jadi itu keinginan mereka. Dah, Bu, yang terakhir ini yang belum, masih ada lagi. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Apakah mereka ingin mendapatkan kekuasaan? Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dasar kita ya ini, Bu. Kita menginginkan apa? Kita lakukan, kita usahakan. Apakah kita ingin mendapatkan penguasaan, atau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari seseorang, atau kita ingin kesenangan saja, atau ingin merasakan bebas. Ini adalah usaha kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking. Ayo. Diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar ke bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang. Tadi ya Bu ya. Ya, kita lihat dulu ya. Iya. Langsung ya. Curi star Mama. Oke, ini posisi kontrol. Ini yang Pak Edo tadi udah contohkan, tadi Pak Edo contoh kecilnya, tapi jadi posisi kontrol ini di posisi guru. Kalau Pak Edo tadi di posisi murid. Ini kita sebagai guru, ini posisi kontrol kita, Bu. Jadi yang pertama kita itu adalah penghukum. Loh, kamu nggak buat PR. Udah, kamu sekarang keluar, kamu kerjakan di pustaka, menghukum. Ya kan? Yang lainnya masih di kelas ngerjakan ulangan, dia dihukum. Kemudian membuat dia merasa bersalah. Ini di depan teman-temannya. Kita bilang, kamu jangan seperti itu, kamu salah loh. Kamu tuh udah berbuat salah. Itu membuat dia menjadi merasa bersalah. Itu yang sering kita lakukan. Bahkan saya pribadi juga seperti itu. Tapi di sini saya belajar bahwa itu salah dan tidak boleh kita terapkan. Kemudian posisi kita itu sebagai teman. Mungkin ibu-ibu lihat saya merasa menjadi teman ya sama anak-anak murid, datang. Kadang ibu ini tuh ibu, nggak usah Nak, ibu udah belanja, bunda ada sarapan. Tapi anak-anak ya seperti itu. Saya pun bingung kayak mana. Karena mungkin saya menganggap mereka sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kita melihat itu anak kerjanya bagaimana, kita memantau. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Manajer itu kita mengatur. Kita yang mengatur anak itu. Di sini seharusnya dari yang 5 ini itu 2, 3, 4, 5. Kita harus menerapkan yang ini, manajer. Jadi kita itu harus menjadi manajer. Silakan Ibu, kita nonton lagi. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai kita nonton filmnya. Sekarang kita masuk ke sini, Ibu. Inilah yang tadi diutarakan Ibu tadi ya, bahwa 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat di mana kalau guru yang berbuat, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, tadi ada disampaikan oleh Ibu tadi. Kemudian segitiga restitusi. Inilah yang dilakukan oleh Ibu guru Naren tadi yang terakhir. Yang terakhir tadi itu manajer itu menggunakan segitiga restitusi, di mana validasi yang dia lakukan adalah validasi kebutuhan yang pertama. Kemudian dia menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian menstabilkan identitas yaitu guru berkata dia berbuat salah. Kemudian guru itu mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu guru juga pernah melakukan hal yang salah, tapi kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Artinya kita di sini, saya pernah mempraktekkan ini, Bu. Saya panggil anak itu cuma berdua, tidak boleh ada yang lain. Namanya kita ingin menstabilkan identitas. Terus kita bertanya, tidak ya sampai bertanya kamu kenapa dipanggil ke sini? Karena tidak tahu Bu. Karena kamu tadi menyontek, misalnya karena kamu tadi menyontek saat ujian. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Itu kegiatan menstabilkan identitas si anak tadi. Kemudian validasi kebutuhan. Ini guru bertanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya begini, di saat dia menyontek, di saat kita ingin memvalidasi kebutuhan dia, kita bertanya, kamu tahu, Bunda tahu mengapa kamu tadi menyontek? Apa alasannya nak, mengapa kamu menyontek? Dia akan menjawab misalnya, karena saya tadi malam terlambat tidur Bu. Kenapa kamu terlambat tidur? Saya main game Bu. Iya nak, bermain game itu menyenangkan. Karena itu menyenangkan, kita lupa waktu. Jadi yang kita lakukan itu memvalidasi kebutuhan dia. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita gitukan, kita tanya keyakinan kelas yang kita buat bersama. Misalnya tadi menyontek, kita buat pas keyakinan kelas, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat? Ingat Bu, ada nggak kaitannya sama yang kamu lakukan? Ada Bu, harus jujur, katanya gitu. Jadi kita bawa ke anak, kemudian anak menjawab sendiri dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu untuk kita sepakati. Jadi kembali lagi ke anak menyepakatinya. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan? Jadi udah selesai ini menanyakan keyakinan kelas. Dia untuk mengikuti, mematuhi keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, bukannya saya ingin menggurui, mungkin ada kesalahan saya dalam berucap atau bertindak, saya minta maaf. Itu di luar kesadaran saya sebagai guru. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Kita di sini sharing ilmu seperti yang saya tanya-tanya tadi. Terima kasih Bu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam belajar dalam kelas. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Bu Widya Rahmi telah memaparkan seminar dengan diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Topik diseminasi yang pertama tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Setelah Bu Widya Rahmi memaparkan materinya, saya merasa apa yang saya lakukan selama ini itu belum tepat, sehingga dengan materi yang dipaparkan Bu Widya Rahmi, saya bermotivasi untuk merubahnya ke depannya. Untuk materinya itu sangat luar biasa dan dipahami dengan cepat, sehingga saya insya Allah untuk kedepannya udah bisa menerapkan materi tadi ke lingkungan SD 109 Pekanbaru. Terima kasih Bu Widya Rahmi, sukses terus untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gloria, saya guru kelas 5 dari SD Negeri 109 Pekanbaru. Untuk hari ini Kombel yaitu tentang diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Widya Rahmi tadi sangat tertarik untuk diri saya, mungkin karena apa yang saya lakukan selama ini mungkin ada kesalahan, mungkin bisa saya benarkan, terutama di dalam keyakinan kelas ya. Mungkin di sini pembelajaran buat saya, keyakinan kelas ini bisa membuat anak ini berubah sesuai dengan konsekuensi yang dia lakukan bersama guru atau bersama dengan teman-temannya. Mungkin kalau bisa saya bisa terapkan mungkin di dalam lingkungan kelas saya, terutama di sekolah SD Negeri 109. Supaya lebih baik lagi ya. Terima kasih Ibu Widya atas motivatornya, atas materi yang diberikan. Semoga sukses selalu Bu Widya Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.